Shalom, saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih izinkan kami nikmati sampai pada saat ini. Terima kasih juga ya Tuhan, karena kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu tercurah, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini terdapat dalam Matius 5 ayatnya yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Tema perenungan firman Tuhan kita pada saat ini yaitu ucapan bahagia bagian yang ke-8 tentang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ucapan bahagia Yesus yang terakhir ini yaitu mengenai aniaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aniaya berarti mengalami perbuatan bengis seperti penindasan atau penyiksaan. Jadi wajar apabila orang kemudian menghindari aniaya, bahkan tak segan berkompromi dengan ketidakbenaran demi menghindari aniaya. Namun, Yesus justru mengatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran." Ucapan ini bukan tanpa sebab Yesus katakan kepada para pengikutnya. Yesus tahu apa yang akan dialami oleh para pengikutnya di kemudian hari. Sama seperti Yesus, mereka bukan berasal dari dunia. Dunia membenci Yesus, demikian juga dunia akan membenci para pengikutnya. Sebab apa yang diajarkan dan dihidupi oleh Yesus bertentangan dengan dunia ini. Yesus pernah mengalami penganiayaan dari dunia. Demikian juga para pengikutnya akan mengalami hal yang serupa. Penderitaan akibat penganiayaan ini bukan disebabkan oleh perbuatan dosa, tetapi karena memegang kebenaran. Karena itu, Yesus menjanjikan bagi mereka yang menderita akan memperoleh bagian di dalam kerajaan Allah. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, tercatat seorang pengikut Kristus bernama Stefanus. Stefanus, seorang penuh iman dan Roh Kudus yang mengalami penderitaan karena kebenaran dan Kristus. Bisa saja dia berkompromi dengan orang-orang Yahudi pada masa itu dan menyangkal Yesus sebagai Mesias untuk menghindarkannya dari penganiayaan. Namun Stefanus tetap teguh pada pendiriannya tentang kebenaran. Dengan lantang, ia menyatakan imannya di hadapan orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang disalibkan mereka adalah Mesias. Akibatnya Stefanus dirajam sampai mati. Meskipun demikian, hidupnya sampai hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kematiannya menjadi kesaksian dan berkat bagi para pengikut Kristus lainnya. Saudara-saudaraku, memegang kebenaran dan mengimaninya dengan sungguh-sungguh adalah suatu keharusan bagi setiap pengikut Yesus. Penderitaan yang dialami karena iman kita mungkin berbeda dengan Stefanus. Kita dicela, diasingkan, dipersulit, dan sebagainya. Sadarlah bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di surga nanti. Mintalah kekuatan dari Tuhan Yesus jika karena kebenaran kita jadi dibenci oleh dunia. Ingat, yang terpenting adalah Kristus dimuliakan melalui hidup kita. Penderitaan karena kebenaran yang kita alami di dunia ini mendatangkan kemuliaan bagi Allah di bumi dan di sorga. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami tahu bahwa dalam keterbatasan dan ketidaksempurnaan yang kami miliki, kami masih sering takut dengan apa yang harus kami lakukan sebagai murid Kristus. Kami sering menyangkali apa yang harus kami lakukan untuk memuliakan Engkau. Oleh sebab itu, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menegur dan mengingatkan kami untuk kembali ke jalan-Mu. Bahwa ketika kami dianiaya oleh sebab kebenaran,
disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Dan hanya itulah tujuan hidup kami, untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pimpin kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa menjadi murid Kristus yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.